Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk, anak muda patuhi protokol kesehatan. Dan kita berada di segmen terakhir. Mungkin Pak Zubairi, terakhir closing statement dari Anda. Jadi memang apa yang harus dilakukan? Paling tidak pendekatan apa sih yang memang harus dilakukan agar anak muda dan juga mungkin lingkungannya juga turut mendukung untuk mematuhi protokol kesehatan ini? Ya, jadi yang pertama kita sekarang ini masih belum fase melandai, masih terus bertambah jumlahnya 3.500, 4.000, 4.000, 4.000 sehingga kita masih amat berbahaya, amat mudah terjadi penularan. Kalau risiko penularan tadinya persentase kasus positif itu dulu Jakarta pernah 5% misalnya, sekarang masih 10% lebih, sempat ke arah 15%. Untuk Indonesia lebih tinggi lagi. Jadi artinya untuk para pemuda, para dewasa muda itu bahwa di tangan Anda salah satu kunci untuk kesuksesan pencegahan penyebaran COVID-19. Karena kalau Anda sakit, Anda akan membawa virus itu ke rumah, keluarga, dan ke orang lain. Sebaliknya kalau Anda aktif membantu program pemerintah untuk menekan penularan, dan itu pasti bisa Anda kerjakan, maka manfaatnya akan besar sekali. Berikanlah contoh. Dan sebentar lagi SMP, SMA akan dibuka. Jadi untuk itu, untuk yang mau sekolah harus hati-hati. Untuk yang membuka sekolah, kalau masih bisa ditunda, saya kira bukan sekarang waktunya. Tunggu sampai melandai, tunggu sampai mulai terkontrol. Terima kasih. Baik, Pak Imam dari Anda. Pertama ya, khusus untuk anak muda, menurut saya harus dipetakan di mana lokasi-lokasi yang paling sering menjadi tempat berkumpul anak muda. Ya, kalau itu dipetakan berhasil, kemudian di lokasi itu ya buat regulasi, dorong agar tempat itu betul-betul membangun protokol kesehatan, regulasi-regulasi yang ketat, dan kemudian buat sosialisasi, libatkan pengurus di mana lokasi itu menjadi tempat anak muda berkumpul. Baru bangun tim ya untuk memastikan bahwa protokol kesehatan itu betul-betul dilakukan di tempat anak-anak muda itu berkumpul. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah petakan tokoh-tokoh ataupun champion-champion orang-orang yang berpengaruh di kalangan anak muda. Karena anak muda itu selalu yang tadi dikatakan cenderung mengikuti teman-temannya, tetapi di kalangan teman-teman atau peer group mereka itu ada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Oleh karena itu, kalau kita ingin agar anak muda itu mengikuti protokol kesehatan, pegang dulu siapa yang berpengaruh dan dibombardir, disosialisasi orang-orang itu, dan jadikan mereka sebagai orang yang menjadi duta-duta yang kuat di dalam menetapi protokol kesehatan. Saya kira itu yang perlu dilakukan segera, dan lagi-lagi ini bukan wacana, harus segera diimplementasi, diregulasi, dibiayai. Tanpa itu kita hanya akan bicara. Betul. Tambah sedikit, stop rokok, stop miras. Waktunya sekarang Anda stop rokok, stop miras. Ya, betul. Setuju sekali, Pak. Karena itu juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita ya, sebenarnya seperti itu, mengingat bahwa tren dari COVID-19 di Indonesia saja, tidak hanya di DKI, di Indonesia trennya juga semakin meningkat, dan ini yang harus dilakukan oleh anak-anak Indonesia untuk tetap jaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Pak Imam, terima kasih Pak Zubairi telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk siang hari ini, dan pemirsa Lunch Talk masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.